Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Bilal Nurasri dengan NPM 101251194 dari kelas 1KA23. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi pengantar bisnis dan ekonomi digital dari minggu ke-9 dengan topik mobile marketing. Pertama, kenapa mobile marketing sangat penting? Mobile marketing menjadi pusat strategi pemasaran digital terutama karena dua faktor utama. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen. Konsumen saat ini mengandalkan smartphone untuk hampir seluruh aktivitas digital, seperti komunikasi, pencarian informasi, transaksi, hingga hiburan. Dengan demikian, perangkat mobile bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi platform utama interaksi digital. Kedua, kemampuan perangkat mobile untuk menjangkau konsumen secara langsung. Berbeda dengan media tradisional seperti televisi atau billboard, smartphone memberikan akses personal kepada pengguna. Brand dapat menentukan kapan, di mana, dan dalam konteks apa pesan dikirimkan. Akses ini menciptakan efektivitas yang sangat sulit dicapai oleh media lain. Yang kedua, definisi mobile marketing. Mobile marketing adalah seluruh aktivitas pemasaran yang memanfaatkan perangkat mobile termasuk smartphone, tablet, dan wearable device untuk menyampaikan pesan, memengaruhi perilaku, dan mendorong tindakan konsumen. Karakter utama mobile marketing terletak pada kemampuan personalisasi berbasis perilaku, kecepatan penyampaian pesan, dan integrasi dengan aplikasi serta platform digital yang digunakan konsumen setiap hari. Dengan kata lain, mobile marketing berfungsi untuk menghubungkan brand dengan konsumen secara individual dan kontekstual. Ketiga, perkembangan mobile marketing. Mobile marketing berkembang selama beberapa fase teknologi berikut. Pertama, peningkatan kapabilitas perangkat mobile. Smartphone kini dilengkapi GPS, kamera, sensor gerak, NFC, dan layar besar. Setiap fitur ini menjadi sumber data maupun sarana interaksi yang dapat dimanfaatkan dalam pemasaran. Yang kedua, evolusi platform digital. Aplikasi media sosial, game, dan browser mobile membuka ruang iklan yang menyatu dengan aktivitas pengguna. Iklan tidak lagi berdiri sebagai gangguan, tetapi menjadi bagian dari pengalaman digital. Ketiga, ketersediaan data perilaku yang lebih detail. Brand dapat menganalisis pola-pola mikro seperti durasi scroll, kebiasaan membuka aplikasi tertentu, lokasi real time, dan waktu aktivitas harian. Data ini memungkinkan penyampaian pesan yang sangat tepat sasaran. Keempat, perubahan pola konsumsi dan pembelian. Meningkatnya transaksi melalui aplikasi e-commerce menjadikan smartphone sebagai tempat belanja utama. Hal ini memperbuat peran mobile marketing dalam memicu keputusan pembelian secara tepat. Keempat, karakteristik mobile marketing. Mobile marketing memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari media digital lain. Pertama, hyper personalization. Pemasaran mobile dapat menyesuaikan peran hingga ke tingkat individu dengan mempertimbangkan preferensi, histori, penggunaan aplikasi, lokasi, dan momen aktivitas. Pendekatan ini mengaitkan relevansi pesan secara signifikan. 2. Micro moment targeting. Brand dapat menargetkan momen-momen singkat di mana konsumen membuktikan informasi atau keputusan cepat, misalnya saat mereka lapar, sedang berpergian, atau menunggu sesuatu. 3. Content aware interaction. Perangkat mobile mampu mengenali konteks seperti cuaca, lokasi, pengguna, atau kondisi mobilitas. Pesan dapat menyesuaikan konteks tersebut sehingga terasa natural dan tepat sasaran. 4. Respon instan. Setiap pesan dapat langsung ditindaklanjuti. Klik, pembelian, pemesanan, atau akses aplikasi. Tidak ada media lain yang memungkinkan proses secepat ini. Jenis-jenis mobile marketing. Kelima. Pertama, SMS marketing. SMS digunakan untuk pesan penting seperti verifikasi, pengingat, atau penawaran terbatas. Keunggulannya adalah tingkat keterbacaan yang sangat tinggi dan tidak tergantung pada internet. Kedua, mobile app marketing.
Aplikasi berfungsi bukan hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai pusat data pelanggan, kanal komunikasi, dan ruang loyalitas. Brand dapat mengatur seluruh ekosistem interaksi melalui aplikasi. 3. Mobile advertising. Iklan mobile meliputi video vertikal, interstitial ads, native ads, hingga rewarded ads di game. Teknologi bidding dan penargetan berbasis AI memungkinkan iklan tampil pada pengguna yang paling relevan. Keempat, push notifications. Notifikasi membantu mendorong pengguna kembali ke aplikasi, biasanya dikirim berdasarkan perilaku spesifik, waktu tertentu, atau lokasi real time. 5. Location-based marketing. Teknik ini memanfaatkan GPS dan geofencing untuk mengirim pesan ketika pengguna berada di lokasi tertentu, cocok untuk restoran, retail, dan layanan berbasis area. Keenam, kode marketing, QR kode marketing. QR kode memudahkan pengguna berpindah dari dunia online ke offline, misalnya menuju halaman promo, metode bayaran, atau konten khusus. 7. Mobile search advertising. Ketika pengguna melakukan pencarian melalui smartphone, iklan yang muncul cenderung menghasilkan konservasi tinggi karena pengguna berada dalam metode setiap bertindak. Keenam, strategi mobile marketing yang efektif. Pertama, mengadopsi pendekatan mobile first. Desain website dan kampanye harus dibuat untuk layar mobile, cepat, sederhana, dan responsif. Elemen seperti tombol, tata letak, dan ukuran teks harus disesuaikan untuk perangkat kecil. Kedua, optimalisasi berbasis data pengguna. Data perilaku, segmentasi, dan pola penggunaan aplikasi digunakan untuk menentukan konten, waktu pengiriman pesan, dan jenis penawaran yang paling sesuai bagi setiap pengguna. Ketiga, pengembangan aplikasi yang efisien. Aplikasi harus ringan, memiliki waktu buka cepat, stabil, dan menghadirkan berbagai pengguna yang intuitif. Aplikasi yang lambat cenderung ditinggalkan. Keempat, pemanfaatan konten mobile native. Konten yang paling efektif di mobile biasanya visual, singkat, dan langsung pada pesan. Format seperti video vertikal, carousel, dan konten interaktif lebih mudah disampaikan pesan dalam waktu yang singkat. Keenam, pengaturan waktu dan frekuensi komunikasi. Pengiriman pesan harus dipertimbangkan pola aktivitas pengguna. Frekuensi yang berlebihan menyebabkan kelelahan digital, sedangkan waktu yang tidak tepat mengurangi efektivitas kampanye. Poin ketujuh, keuntungan mobile marketing. Secara umum, mobile marketing memberikan jangkauan yang luas dengan biaya efisien, kemampuan personalisasi tinggi, interaksi cepat dan terstruktur, peluang konversi tinggi karena keterikatan perangkat dengan konsumen, dan kemampuan meningkatkan loyalitas melalui aplikasi dan program berkelanjutan. Poin ke-8, tantangan mobile marketing. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu disampaikan, seperti isu privasi dan keamanan data, kejenuhan pengguna akibat terlalu banyak pesan, fragmentasi perangkat dan OS, batasan jaringan internet, serta regulasi data yang semakin ketat. Brand perlu menyeimbangkan kebutuhan promosi dengan kenyamanan pengguna agar strategi berjalan berkelanjutan. Sekian dari saya untuk rangkuman dari minggu 9 dari materi kuliah pengantar bisnis dan ekonomi digital. Maaf jika ada yang salah dan terima kasih untuk menonton.